Malam ini kita teruskan dengan kajian seputar sambung silatur, jangan sampai putus silatur. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ikila turkum bima raja'tum ya karaman wa bima taqulu. Ikila turkum bima raja'tum ya salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali kaji kita dengan membaca Ummul Quran. Ummul Quran mengandung banyak rahasia yang luar biasa. Kita tawassul kepada keistimewaan surat Fatihah. Mogalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang soleh, amin, yang dilengkapi dengan ilmu yang diridhoinya, amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita. Abaji berpesan kepada semua yang hadir, daripada kita durhaka sama orang tua, lebih baik jangan. Sebab durhaka sama orang tua, yang murka bukan hanya ibu bapak, tapi justru Allah. Kalau Allah sudah murka, na'udzubillah, dunianya ada kualat, akhiratnya ada siksa. Seburuk-buruk siksa ya, yang bakal menimpa seseorang itu, yang pertama adalah dosa anak durhaka.
Hati-hati. Kalaupun ada hal yang tidak suka dari orang tua, lebih baik kita mengalah. Jangan berani untuk mengembalikan kata yang kemudian menyinggung perasaannya. Karena yang akan tersinggung juga adalah Allah. Sebelum di akhirat, di dunia kualatnya ada itu. Ithnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Ada dua perkara yang bakal dikontan kualatnya sebelum mati di dunia ini. Yang pertama disebutnya uququl walidain. Jadi durhaka sama orang. Baru yang keduanya al-baghi, perbuatan zina. Jadi zina itu diposisikan nomor 2 dosa yang sebesar itu dibandingkan dengan berdosa kepada ayah dan ibu. Jadi 3 ya dosa yang sangat berbahaya sebelum mati itu. Yang pertama tadi uququl walidain, yang kedua perbuatan keji, perbuatan jorok, zinahan, dan yang ketiganya putus silaturahmi. Hati-hati. Maka malam ini kita teruskan dengan kajian seputar sambung silatur, jangan sampai putus silatur. Bagaimana kalau yang lain mutusin? Itu dosanya dia, tapi kita jangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil insani an yasila arhamahu wa illam yasilu. Seharusnya nih yang merasa jati dirinya sebagai manusia, nah, mudah-mudahan kita semua ini amin, untuk selalu sambung kasih sayang ya kepada orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita, mamang, bibi, uwa, ya, wakca, wakci, mangca, mangci, ya itu ya, sepupu kita, apalagi yang jalur ke atas, nenek kita. Wa illam yasilu, sekalipun mereka itu tidak nyambung sama kita, gitu, kita sambung aja, gitu. Nah ini seringkali dalam budaya kita di Sumatera ini, sambungnya ini loh yang istimewa. Sambung silaturahminya ini, jangankan ada hubungan silaturahmi, senamo, baik ya, senamo itu jadi alasan untuk sambung. Inilah istimewanya di kita sini, dan ini mesti dipelihara, mesti dijaga. Wa yuhsina ilaihim, bukan hanya sambung tapi juga memperbaiki ya sambungnya tadi. Jadi bukan hanya sekedar ya sambung pengaku saja, ngaku ini ponakan, ini cucung, ini keluarga, ini kerabat, tapi ada ihsannya, memperbagusnya. Wa illam yuhsinu ilai, sekalipun dia tidak membuat bagus sama kita, cuma ngaku-ngaku. Kadang-kadang ada begitu ya, tak ya? Lagi kita tidak berjaya malah nggak diaku. Kadang-kadang pas kita lagi berjaya baru oh alhamdulillah saja, nggak usah ini dengan keluarga pabat kami yang lain yang nggak mampu kamu nggak ngaku. Jangan begitu, itu alhamdulillah. Ini kayaknya kurang kenceng nih ini suaranya ini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilu huwallazi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Masyaallah.
Sambung silaturahmi itu bukan dengan orang yang sama-sama sambung, yang sama-sama kita baik sama dia, dia baik sama kita. Justru nyambung silaturahmi itu yang diputus oleh dia itu loh. Gitu maksudnya. Nah, macam mana tuh? Dia mutuskan, kita nyambung. Nah, cuman kira-kira enak di urang, dan enak di awak. Kira-kira seperti itu. Lemak di dia, dan lemak di kita. Ya, itu duniawinya. Tapi pahalanya, kemuliaannya, dia yang mutusin nggak dapat, tapi kita yang nyambungi, ini yang bakal beruntung. Gitu. Wih. Jadi jangan merasa pernah rugi, lemak baik dia tuh, sombong dia tuh. Nah, nyingok dia sombong, kita lebih sombong lagi. Nggak mau sambung, nah sombong namanya gitu ya. Nah gitu. Biarlah dia tadi itu nggak nyambung, biarlah dia nggak membuat bagus, biarlah dia barangkali sombong, itu dosanya dia. Tapi kita jangan melok ikut dosa dia gitu. Ini ada orang bertanya kepada saya, Abah Haji, apa yang harus saya lakukan? Emang kenapa? Sakit hati ini katanya. Ya, bukan kamu baik yang sakit hati. Yang lain juga merasakan sakit hati, termasuk aku. Bisa Abah Haji ini, dengerin dulu, aku udah bertanya katanya, supaya jangan salah langkah katanya. Anak aku, kenapa? Anak aku tuh bercerai. Nah begitu, maksudnya itu cerai suami istri. Lalu kemudian si istrinya tadi menikah lagi gitu. Tapi yang membuat sakit itu, alasan nikahnya itu adalah janda ditinggal mati, padahal anak saya masih hidup. Masya Allah, sakit rasanya katanya. Kira-kira bagaimana kalau kita dibuat begitu? Emosi nggak kira-kira? Nah, nuruti emosi memang emosi. Tapi kalau kita sobar, kita dizolimi seperti itu, apa untungnya? Dia yang menzolimi kita itu, dia tidak dapat pahala tapi dapat dosa karena menzolimi kita. Tapi kalau kita sobar, dengan kezaliman dia sebatas itu, justru pahala mereka juga untuk kita, kita mendapat pahalanya, dan dosa kita untuk dia. Apalagi sebatas itu. Nah, berarti dalam hal ini kebodohan ada di dia, ketidaktahuan ada di dia, ketidakbenaran ada dia. Orang setiap hari masih sarapan dikatakan mati. Sudah begitu aja tuh. Yang penting sambung silaturahmi. Ini enak dia omong ini, tapi nggak enak. Ngomongnya enak ya, nah, enak. Ya tapi begitulah, kita orang ngaji itu harus begitu. Karena yang harus jadi pilihan kita bukan urusan pengakuan dunia, tapi yang menjadi pilihan kita adalah urusan keselamatan di akhirat. Ada kajian kita subuh di mana? Di Masjid Al-Jihad. Ya. Tugas kita orang yang sudah seperti kita ini ada 5. Camkan itu. Apalagi yang sudah pensiun. Yang sudah pensiun. Gawe kita tuh untuk anak cucu kita, untuk diri kita ada 5 nih. Kalian yang ada 5 juga. Rasanya udah dihafal oleh kalian itu. Yang pertama, yang pertama adalah senantiasa mengenalkan yang baik-baik, mahabbah, mencintai amalan yang
yang baik. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, jangan ngikut, buatlah yang baik aja. Selagi masih bisa ngalah, ngalah saja. Apalagi cuma sekedar pengakuan eksistensi segala macam. Kecuali kalau sudah nyakiti fisik, lain lagi. Syahid kita melawannya. Kalau sudah nyakiti fisik, kalau cuma baru sekedar dikato-kato, baik, apa sih ruginya? Gitu. Yang kedua, tugas kita ini adalah mengenalkan yang hak. Ini halal, ini haram. Gitu. Jadi orang-orang yang pensiun ini, sebenarnya kayak Abah Haji ini juga udah pensiun ini, karena nengok usia. Punya anak cucu, kenalkan sama anak cucu itu hak, hal yang hak. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi urusan agama. Dimuliakanlah urusan agama itu. Ada masjid, dimuliakan. Ada azan, muliakan azan itu, jangan disamakan dengan, ya. Makanya diagungkan urusan agama itu, masjid, azan, apalagi ya, baca Quran, agung-agungkan. Pengajian, diagungkan, jangan disepelekan. Masih banyak lagi, ya, yang diagung-agungkan dari hal-hal yang bersifat agamis. Baru yang keempat, urusan dunia itu jangan dibesar-besarkan sampai mengalahkan urusan urusan agama, gitu. Nah, baru yang kelima tugas kita, hidup ini pilihlah akhirat. Jadi dalam kaitannya dengan silaturahmi, seringkali kita akan menemukan hal-hal yang seolah-olah merugikan kita, tapi hakikatnya menguntungkan kita. Terusin. Wa yanbaghi lahu aidan ayyasbira ala azahum in azauhum. Kemudian orang yang sejatinya sebagai manusia hendaknya juga sabar terhadap apa yang dibuat sakit oleh mereka untuk kita. Apa namanya itu? Ya, ayyasbiru ala azahum. Harus sabar kalau ada kerabat kita, apa namanya itu, dulur kita yang mau nyakiti kita. Kalau mereka menyakiti. Gitu. Jangan-jangan kita sakit padahal mereka tidak nyakiti. Apa itu? Kita sakit terhadap keluarga nih, sepupu, mamang, padahal dia nggak nyakiti kita. Dia tidak merasa nyakiti. Cuma kita baik yang mudah tersinggung, gitu kira-kira. Ketemu di tengah jalan monyong aja. Sombong nian. Padahal dia lagi sakit gigi. Seperti itu. Jangan gampang-gampang. Nah, untuk menilai seseorang itu, jadi manakala dia nyakiti, kalaupun betul dia menyakiti, ya, yang sabar aja dulu katanya. Masya Allah. Wala yukafi'ahum bi isa'atim in asa'u ilaihi. Jangan pula melakukan balasan, ya, mengimbangi, mengembalikan kata terhadap keburukan mereka manakala mereka berlaku buruk pada kita. Bal ya'fu wa yasfahu wa yasilu wa yuhsin, atau wa yahsin wa yuhsinu. Kalau sampai dia melakukan seperti itu, katanya lebih baik kamu maafkan aja, kemudian kamu selamanilah, selaman sajalah itu. Masya Allah. Gimana ini? Ya. Apalagi kita yang lebih tua ini. Kita yang lebih tua gitu. Gitu. Masya Allah. Sambung sajalah silaturahminya. Peluk, sambung, dipeluk coba. Lalu kemudian lakukan hal yang baik. Apa yang baik itu? Ya, kasih hadiah. Begitulah. Kalau Anda bisa dibantu, bantu. Kira-kira saya mana tuh, Bang? Kayak gitu, Bang. Berat nggak kira-kira? Rasulullah melakukan itu. Bahkan pamannya dibedel nih, nah, pamannya, dadanya dibedel.
dimakan hatinya itu oleh istrinya orang itu, tapi kemudian tetap saja Rasulullah memaafkannya. Gitu. Masya Allah. Wa kullama adzahu wa asa'u fi haqqihi kanat as-sillah lahum akid. Justru manakala dia itu memang menyakiti, berlaku buruk, ya, justru silaturahmi kepada mereka itu jauh lebih penting lagi. Begitu ajaran Islam ini. Kok Islam dikatakan radikal? Di mana radikalnya Islam? Radikul. Mungkin yang dikatakan radikal ini yang gampang-gampang mengkafirkan itu kali ya, yang gampang-gampang memusyrikan, menyesatkan itu kali. Kalau ya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini seperti ini loh, Masya Allah. Tapi kalau berkaitan dengan fisik lain lagi, baik fisik kita maupun fisik keluarga kita. Ya, kalau kita mempertahankan keluarga secara fisik, sampai kita jadi korban syahid itu. Kalau bisa mah kita jadi orang yang bermanfaat. Itu. Setinggi apapun ilmu kita, segede apapun ilmu kita, kalau kita ini tidak ada manfaatnya, nggak ada artinya. Bahkan siksaannya akan lebih gede. Ilmu besar tapi nggak bermanfaat. Rasulullah itu yang bilang, asyadun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Kelak di akhirat yang paling dahsyat hukumannya adalah siksaannya adalah orang-orang penyandang ilmu seperti kita ini, tapi ilmunya tidak melahirkan kemanfaatan. Manfaat itu apa? Nah ini pula ada yang ilmu yang bermanfaat, diri yang bermanfaat itu yang kayak apa? Apa kayak kita ini? Sebagiannya adalah yang seperti tadi. Ilmu itu menyebabkan kita tidak putus silatur, itu namanya ilmu bermanfaat. Tapi itu masih bagian kecil. Bagian besarnya apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bermanfaat ini ya. Ayo, ilmu yang ada pada kita ini hendaknya bermanfaat. Bermanfaat itu kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah ilmu yang mengantarkan kita menjadi orang bertakwa, ilmu yang mengantarkan kita menjadi orang yang beradab, ilmu yang mengantarkan kita memilih ridho Allah daripada murkanya. Jadi memang agak berat ini kita hidup ini kalau kita tidak hati-hati. Jadi kalau ketemu kerabat, keluarga yang justru dia itu adalah azau wa asa'u, menyakiti dan berlaku jelek sama kita, maka kanat as-silatu lahum akid, sambung silaturahmi untuk mereka jauh lebih diutamakan, lebih ditekankan. Wa kanatis shadaqatu alaihim afdal, kalau bisa sedekah untuk dia itu, kalau dianya orang yang tidak mampu. Tapi kalau orang yang mampu bukan sedekah namanya, yang tidak mampu. Ada yang mampu namanya hadiah. Lah ngatoi kita lah berbuat jahat sama kita, Pak Haji. Zaman Pak Haji? Masya Allah, nginjuk, nah dinjuk pula oleh kita itu. Kadang-kadang lah dinjuk sodakonya dihina ke pula. Awak wong gerot nginjuk cuma inilah. Kira-kira, cuman kira masih nak nginjuk lagi apa tidak kira-kira? Masih nak nginjuk lagi apa tidak? Kalau menurut ajaran Rasulullah nginjuk lagi baik. Itu.
Qala alaihi salatu wassalam, afdhalus shadaqati as-shadaqatu ala dzirrahmi al-kashih. Kata Rasulullah, masyaallah, paling hebat-hebatnya sedekah adalah sedekah terhadap yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan rahim. Rahim itu satu, mungkin satu nenek, ya, mungkin satu bapak, mungkin satu buyut, mungkin ada hubungan rahim, gitu. Al-kashih, kashih ini wa huwa alladhi yadmirul adawata liqaribihi al-muhsin ilaihi. Al-kashih itu adalah orang yang di dalam hatinya menyimpan permusuhan terhadap kerabatnya itu. Yang itu tadi contohnya, kita berbuat baik dia malah nganggap kecil nian bantuan, kok cuma ini doang misalnya begitu. Nah, terus saja disambung aja tuh, terus saja disambung aja. Kasih hadiah, tahadu wa tahabu, berhadiahlah kamu, ya, nanti akan ada kasih sayang. Dalam sebuah hadis, ar-rajulu alladzi qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni. Ada hadis seorang laki-laki, ya, mengatakan kepada Nabi bahwa saya punya kerabat ya Rasul, saya selalu sambung silaturahmi sama mereka, tapi mereka maunya memutuskan. Masya Allah. Laki-laki itu menyebut hadis tadi itu sampai Rasulullah mengatakan pada akhirnya hadis tadi panjang, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun ma dumta ala zalika. Jangan pernah berhenti, ya, tidak akan pernah berhenti, akan ada selalu beserta kamu zahirun, hal yang meledak dari Allah, ya, selagi kamu melakukan itu. Jangan berhenti, terus saja. Nanti kamu yang akan dapat keuntungan yang paling besar, itu maksudnya. Walaupun orang itu seperti itu, jelek seperti itu, kawan, apa ya, kawan, tadi yang masih ada hubungan, ya, terus saja, berbaik saja sama dia. Tapi Allah nanti tidak akan pernah berhenti, akan meledakkan nasib baik untuk kamu. Zahirun itu kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kalau ada kerabat yang agak seperti itu, jangan dianggap hal yang terlalu nista buat kita. Jangan-jangan itu disengaja oleh Allah karena untuk mengangkat derajat kita, gitu. Gitu. Makanya jangan dibalas. Sabar aja seperti itu. Yang dimaksud ayat tadi itu yakni ala birrihim wasilatihim wa inqata'u wa asa'u. Terus saja kita baik sama mereka, sambung terus sekalipun mereka memutuskan dan berbuat jahat untuk kita. Wa kadzalika yanbaghi lil insani alla yata'addiya bi shadaqatihi aqaribahu wa arhamahu al muhtajin fayatrukahum wa yatasaddaqu ala ghairihim. Seyogyanya yang sejatinya manusia itu untuk tidak meninggalkan sedekah dengan kerabat-kerabatnya itu. Jangan meninggalkan kerabat, jangan melanggar, maksudnya jangan melakukan meninggalkan untuk sedekah dengan kerabat-kerabat tadi. Lebih-lebih kerabat yang sangat memerlukan. Janganlah sampai mereka itu ditinggalkan, matilah kau, yang penting aku selamat dewek. Jangan seperti itu. Al-muta'addi fi shadaqah kamani'iha. Orang yang meninggalkan sedekah, orang yang melanggar daripada sedekah, nggak mau sedekah, itu dosanya sama dengan yang melarang sedekah. Pelit tadi.
Nah, ini ada hadis dari Rasulullah SAW, annama yatasaddaqu 'alal ajanib ma'a ilmihi bihajati aqaribihi ila sadaqatihi la yaqbalullahu sadaqatahu. Orang yang bersedekah rajin kepada orang lain, untuk yang lain sedekah rajin, bahkan sering mentraktir makan, motong kambing, makan sate rame-rame berkawan, dan dia tahu bahwa ada kerabatnya yang sangat membutuhkan, tidak peduli karena pengen dianggap oleh kawan tadi senang-senang, atau mungkin nggak pengen dianggap tapi senang-senang dengan orang lain begitu murahnya tangan, tapi dengan kerabatnya pelit, apalagi dengan maknya sendiri, apalagi dengan ibunya pelit, nauzubillah, maka sodakohnya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insyaallah ya, sampai begitu. Kalau sodakohnya diterima, itu juga masih rugi. As-sodaqatu 'alal ajanibi sodakoh. Sodakoh terhadap orang lain bernilainya sodakoh. Tapi was-sodaqatu 'alal aqaribi, was-sodaqatu 'alal aqaribi isnani, sodaqatun wasilatun. Kalau sodakoh dengan kerabat dapatnya dua, satu sodakohnya, yang kedua sambung silaturahminya. Begitu. Ya, inilah perlunya kamu melok ngaji, ya. Amalin itu ya. Ya, insya Allah kamu akan menjadi orang yang maju semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Inilah kira-kira kajian kita untuk malam ini. Ya, memang ngaji itu kalau pakai kitab ini daging semua isinya tuh. Daging semua, karena ini adalah kalimatnya ulama, kalimatnya pewaris Nabi. Nah, kita tinggal baca baik ini. Nah, ngapal kan terapal, apalagi lah paul begini nih. Pendidikan anak usia lanjut loyo. Kalau paul cepet nangkapnya, kalau kita ini ditanya coba, bisa gak jawabnya? Tugas kita tadi ada 5, apa tadi yang pertama? Sudah lupa. Tapi jangan bosan, terus saja. Nggak dapat 5-nya, dapat 1 jadilah. Gitu. Kita nih ada masjid, ada pengajian. Inilah hal yang bersifat urusan agama, wajib dijunjung tinggi. Ya, gitu. Tamak dengan ilmu. Ya. Apa tuh syarat-syarat ingin dapat ilmu tuh? Zukain, masih ada kecerdasan. Wahirsin, tamak dengan ilmu itu. Saking tamaknya yang lain bisa ditinggalin demi ilmu. Wastibarin, ada kesabaran terus saja mumpung masih ada hayat di kandung badan. Wabulghatin, dan memang harus ada sangu. Kalau nggak ada sangu ya gimana? Ada sangu. Tahu ada kamu sangu enggak? Hah? Ya ada kue. Watuli zamanin, dan panjang masa. Tuh, di dalam ta'lim itu kan, ala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'amma jamu'ihabi bayan itu. Ala tanalul ilma, mengapa tidak? Untuk mendapatkan ilmu itu ya, syaratnya ada 6 yang nanti dijelaskan, yaitu tadi itu. Nah, jadi yang pertama tuh yang diantaranya juga mumpung masih ada kecerdasan. Lalu yang kedua ada ketamakan, ada kesabaran terus. Kadang-kadang disinggung, kadang-kadang kena singgung gitu ngaji itu. Jangan tersinggung, tersungging aja. Kalau tersinggung lah lari gitu. Gitu. Justru malahan harus menyadari kalau ada singgung. Baik, inilah kajian kita untuk malam hari ini. Ini abaji kunci dengan
hadis Rasulullah di akhir kajian ini. Moga-moga benar hadisnya, rasanya memang begitu. Man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuwassa'alahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang berkeinginan umurnya panjang, man sarrahu, siapa yang ada sir di hatinya, punya keinginan, ayyumaddalahu fi umri, dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa ayyuwassa'alahu fi rizki, dan rizkinya dilapangkan, umurnya panjang, rizkinya lapang. Dua syarat. Falyattaqillah, takutlah kepada Allah, wal yasil rahimah, sambung silatur gitu. Artinya orang yang takwa, takut itu maksudnya takut itu ada dua ya. Satu, takut tidak dapat janji Allah, dan yang kedua takut dikenakan ancaman oleh Allah. Itu takwa itu. Wiqayatun nafsi an ghadabir rabbi gitu. Nah, kemudian yang namanya silaturahmi ya seperti yang kita kaji tadi itu. Insya Allah rizkinya bakal lapang, melimpah ruah. Siapa yang melapangkannya? Bukan kita, Allah. Itu janjinya kok. Janjinya Allah. Walaupun dia tetap saja tidak baik sama kita, tapi kita akan dibaiki oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa ibu bapak kami ya Allah. Dosa guru-guru kami, murid-murid kami, jamaah kami. Kami cemburu kepadamu ya Allah. Di sana ada hambamu yang Engkau ampuni. Di sana ada hambamu yang Kau tunjuki dengan hidayahmu ya Allah. Mereka dilindungi olehmu daripada kesesatan. Kami juga hambamu ya Allah. Mohon hal yang baik untuk mereka, sama berikan kepada kami ya Allah. Bahkan apa yang Kau berikan kepada Rasulullah, berikan kepada kami ya Allah. Kami mohon seperti apa yang dimohon oleh Rasul, oleh Nabi kami ya Allah. Dan kami berlindung sebagaimana yang Nabi kami berlindung kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami hambamu yang taat kepadamu sepanjang hayat kami, dengan mengikuti tuntunan utusanmu ya Allah. Bimbinglah kami dengan hidayahmu ya Allah, sehingga ilmu yang ada, yang telah Engkau ajarkan pada kami, menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitu juga anak dan keturunan kami ya Allah. Semoga Engkau jadikan hambamu yang Kau ridhoi, dan mereka menjadi hambamu yang soleh. Manakala ada yang masih belum ya Allah, kami titipkan kepadamu ya Allah. Karena Engkau adalah mengkehendaki kebaikan, mencintai kebaikan. Baikkanlah mereka itu ya Allah. Baikilah mereka itu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, semoga kami selalu bertambah ilmunya, hidup dalam kehidupan seperti hidupnya para ulama, dan matinya kami kelak sebagaimana matinya para syuhada ya Allah. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillah rabbil alamin. Ada sholawat yang dapat dari Aceh ya, kita baca di sini karena di sana dibaca di setiap masjid habis sholat ya nih, karena tertarik Abi Haji dengan sholawat itu. Abi ajarkan sama anak sana. Hafal belum? Hafal ya? Ayo. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بروحنا يا